Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki pertemuan kedua, di mana pertemuan kedua ini nanti kita akan bicara tentang servis telekomunikasi, ya, khususnya di bidang telemedicine. Sini slide saya sudah terlihat ya. Oke. Eh, kita hari ini bicara mungkin agak boring ya karena apa namanya? Saya yakin di semester ini sebelumnya kalian sudah dapet apa ya, jaringan komputer ya. Jadi jaringan komputer ini mungkin sudah mudah-mudahan sih sudah pada lulus gitu loh. Jadi harapannya sudah punya sedikit gambaran tentang eh, jaringan komputer atau jaringan telekomunikasi yang ada seperti apa. Jadi ini materi hari ini hanya untuk mengingat kembali bagaimana jaringan di topologi networknya, di komputernya seperti apa. Oke, kita bicara basic wireless communication. Kenapa bicara langsung wireless communication? Karena memang kita bicara di dunia medis ini yang kedepannya adalah semuanya menggunakan wireless communication ya. Berharapnya seperti itu. Bahkan kalau sudah ngomong perangkat-perangkat IoT yang ada saat ini pun ya sudah tidak menggunakan kabel ya, seperti yang apa namanya kayak gadget yang di HP dan sebagainya itu sudah benar-benar tidak menggunakan kabel ya. Oke, kita coba lanjutkan. Jadi secara basic communication-nya pasti kita bicara ada dua pihak, ada pengirim dan ada penerima. Di mana di antara pengirim dan penerima itu nanti pasti ada sebuah media, di mana medianya ini adalah untuk bagaimana agar komunikasi yang disampaikan oleh si pengirim sampai ke si penerima. Nah, media ini bisa yang kita sebut kalau di dunia komunikasi adalah menggunakan kabel atau tidak menggunakan kabel atau wireless. Nah, kalau di dunia nyata biasanya kita ngomong komunikasi berarti antara dua orang berkomunikasi, media yang digunakan apa, sendernya siapa, receivernya siapa, pengirimnya adalah si A, receivernya si B. Atau kalau udah bicara lebih detail lagi, yang berbicara itu adalah mulut, receivernya itu adalah telinga. Ya. Pak, gimana kalau yang mohon maaf teman-teman yang tawa apa namanya tuna rungu gitu kan? Ya, mungkin kita bicara transmitternya adalah media bahasa isyarat, receivernya itu adalah mata. Nah, beda lagi Pak kalau kalau tunanetra gimana Pak? Karena ya tunanetra kan tinggal ngomong gitu kan tunanetra nggak apa namanya masih bisa mendengar gitu kan. Oke, berarti memang buta dan tuli. Nah, itu baru apa namanya kita harus menggunakan media yang lain. Oke, permasalahannya yang terjadi biasanya selalu ada penurunan kualitas dari media yang kita gunakan. Ya, ini kita kenal dengan ada yang disebut dengan additive noise, distortion, atenuasi, dan lain-lainnya. Nah, kenapa terjadi penurunan kualitas? Logikanya seperti ini. Misalkan eh, kalau tidak menggunakan daring ya, kita misalkan ketemu face to face, dua orang berbicara secara langsung kalau di ruangan yang istilahnya tidak ada keramaian, mungkin tidak jadi masalah, noise-nya tidak ada. Tapi bagaimana kalau dua orang tersebut berbicara di pasar? Saya yakin noise-nya banyak banget gitu ya, karena ada suara yang mengganggu. Nah, bagaimana kalau misalkan yang ngomongnya jauh-jauhan ya, nyampe nggak? Nah, itu suaranya aja sampai teriak aja belum tentu kedengar. Pak, tambah toa Pak, kasih kasih toa di mulutnya. Ya, belum tentu nyampe juga kalau memang ternyata jaraknya cukup jauh. Nah, ini beberapa permasalahan di bidang medianya gitu ya. Belum lagi nanti kalau ke depannya kita bicara protokol gitu kan. Protokol di sini maksudnya adalah bagaimana menentukan apa namanya cara cara berkomunikasi, kapan harus berkomunikasi, bahasa yang digunakan seperti apa. Nah, itu kan. Contohnya misalkan ada orang Sunda suruh ngobrol sama sorry itu saya nyebut orang Batak.
pakai bahasa daerah masing-masing. Wah, ahok dah itu, gitu kan. Yang denger orang Papua, tambah bingung lagi tuh. Ini ngomong apa sih nih berdua gitu ya. Nah, jadi makanya selalu harus ada protokol dan sebagainya. Mungkin waktu kecil nggak tahu sih. Kalau kecilnya saya selalu sering bermain dengan yang alat ini gitu ya. Tapi kalau kalian anak-anak kid zaman now yang milenial saya nggak tahu apakah pernah main pakai kaleng susu dikasih benang ditarik di ujungnya dikasih kaleng susu lagi itu teriak-teriak yang satu ngomong di kaleng susunya yang satunya mendengarkan kaleng susunya di telinga gitu ya. Nah, kalau ada yang sudah seperti itu ya oke lah gitu. Berarti mungkin bukan anak milenial gitu kan. Tapi secara mainan mungkin zaman saya kecil dulu selalu mainannya seperti itu gitu kan. Itu jauh-jauhan "Mbak, kedengeran nggak? Nggak nyampe. Oh begitu sampai teriak-teriak uratnya keluar dari leher, nah baru oh iya kedengeran. Nah itu nanti kita bicara atenuasi, yaitu contohnya seperti itu. Oke, saya coba lanjutkan. Nah ini ya, jadi di sini bagaimana sender dan receiver ini mengirimkan sebuah informasi dan kemudian informasinya itu harus sampai di sisi receivernya menggunakan sebuah media. Tetapi pasti ada yang disebut dengan noise tadi, ada gangguan yang menyebabkan penurunan kualitas data ataupun sinyal ataupun informasi yang dikirimkan. Nah, ini additive noise ini adalah misalkan kita berbicara, dua orang berbicara, kemudian si pendengar mendengar background noise yang ada di belakang. Nah, contohnya tadi misalkan, Pak suaranya kecil banget Pak. Oke, saya coba ganti noise filternya, terus kemudian apa namanya? Saya aktifkan noise filternya sehingga suara di belakang saya, kipas dan sebagainya atau anak-anak yang bermain di belakang saya nggak tidak terlalu terdengar, misalkan seperti itu. Jadi noise-noise yang seperti ini dalam tanda kutip suka mengganggu. Jadi kadang-kadang kalau kalian berbicara melalui telepon misalkan, ya, ada background noise di belakangnya. Nah ini yang kita sebut dengan additive noise. Terus kemudian ada distortion, di mana distortion ini biasanya bukan noise secara umum, tapi menjadikan kualitas suaranya jadi berubah gitu kan. Atau misalkan kalau kalau yang kita biasa apa namanya dengar itu adalah seolah-olah suaranya tiba-tiba apa kayak ada bunyi apa kayak listrik gitu kayak gitu gitu. Nah jadi itu akibat dari adanya gangguan di jalur line teleponnya, jalur komunikasinya maaf. Jadi sehingga suatu ketika suaranya jadi kayak hilang atau kayak putus-putus mungkin gitu kan. Apalagi awal-awal apa namanya menggunakan VoIP, voice over di protokol seperti yang sekarang kalau Anda menggunakan itu ya gampangnya itulah VoIP gitu ya. Komunikasinya dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi yang caranya menggunakan IP. Ini di mana ya di HP Anda gitu kan. Nah, kalau dulu itu lebih parah banget. Kita ngomong halo, itu nyampainya sekitar paling lama 30 detik berikutnya baru nyampe gitu kan. Sedangkan kita nunggu ya halo, di sana nggak dengar keadaan, di sana juga halo-haloan gitu ya. Jadi 30 detik kita halo-halo aja gitu. Gitu nyampe kedengeran baru bingung ya, ini yang halo siapa, saya harus jawab gimana gitu kan. Nah, itu juga terjadi. Nah, tapi saat ini mungkin karena komunikasinya udah lebih baik, bandwidth-nya juga udah lebih baik, upload download speed dan sebagainya juga sudah lebih baik, maka mungkin jedanya seperti hanya kalau dalam meeting online menggunakan Zoom, menggunakan Webex, menggunakan Google Meet dan sebagainya juga ada jeda, tapi tidak terlalu lama. Kayak kecuali lagi kualitas sinyalnya jelek, mungkin bisa jadi orangnya kayak nge-freeze gitu ya, diem. Next ada yang disebut dengan atenuasi. Mungkin ini juga tadi sudah saya ilustrasikan. Jadi atenuasi ini adalah penurunan kualitas sinyal karena jarak. Ya. Tadi saya ngomong dengan rekan saya 1 meter di depan mungkin masih terdengar. Begitu mundur 10 meter ngomong seperti biasa seperti ini mungkin tidak terdengar oleh yang bersangkutan. Sehingga saya harus menggunakan power lebih untuk berbicara. Jadi agak ngotot gitu. Ini ngomong apa teriak gitu kan? Karena ngomong sama teriak beda gitu kan. Jadi ini atenuasi itu adalah karena penurunan kualitas sinyal. Jadi contoh gampangnya lagi, misalkan kita lagi nonton live stream, bukan live streaming, pokoknya nonton bola gitu ya, nonton bola di
Stadion GBK. Pertanyaan sepelenya, siapa yang pertama kali teriak teriak gol kalau misalkan terjadi pemain bolanya menendang bola dan masuk ke gawang. Nah, yang pertama kali teriak gol ya orang-orang yang ada di stadion GBK tersebut. Next, siapa yang bicara gol? Ya, berikutnya adalah orang yang ada di DKI Jakarta. Kenapa? Karena ada yang membroadcast, tapi dia sepersekian detik ada jedanya karena sinyalnya direkam, sorry, ditangkap dan dikirim ke satelit dan dari satelit baru masuk ke layar TV misalkan gitu. Nah, pertanyaan gampangnya terus orang Bandung kapan teriaknya? Ya sepersekian detik lagi setelah orang Jakarta. Nah, yang paling jauh nih orang Papua kapan teriaknya? Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana komunikasinya dikirimkan? Kalau dikirimkannya melalui jalur darat menggunakan sinyal misalkan tower gitu ya. Nah, itu pasti akan teriaknya mungkin 1 menit ke belakang mungkin. Jadi kita udah apa namanya sudah teriak dulu 1 menit berikutnya baru mohon maaf orang rekan-rekan di Papua yang bilang. Tapi kalau bicaranya komunikasi yang menggunakan satelit ya mungkin bisa jedanya hampir sama dengan orang Bandung ataupun orang di Surabaya misalkan hanya sepersekian detik saja. Nah, contoh yang terlihat juga sebenarnya gampang kalau misalkan sering nonton TV acara apa namanya bagi-bagi hadiah yang menggunakan telepon gitu kan kita lihat ada jedanya. Si pembawa acaranya sudah menyampaikan, tapi mungkin si pendengarnya belum. Nah, ini seperti itu. Bahkan mungkin ada distorsi juga karena dia nggak ngedengerin yang di pesawat teleponnya, tapi ngedengerinnya lewat TV gitu kan. Itu juga lucu juga gitu ya. Kita TV-nya kecilin aja karena jadi apa namanya? Jadi terjadi spike gitu kan. Oke, ini gambarannya bahwa noise-nya seperti apa sehingga dia mengganggu penerima. Nah, sekarang sudah mulai canggih nih, artinya ada aplikasi-aplikasi filter yang bisa menyaring bahkan regenerate data sinyal yang ada gitu ya. Pun juga tidak seluruhnya completely apa namanya baik gitu ya. Ada yang jahat juga artinya sinyalnya diubah tapi jadi lucu juga filternya diubah juga kita jadi lucu jadi saya ngomong mungkin suara cowok begitu difilter jadi suara cewek juga atau jadi seperti apa suara chipmunk gitu animasi dan sebagainya oke lanjut nah eh kalau sudah ngomong wired versus wireless mungkin saya yakin Anda juga sudah saat ini sudah terbiasa dengan yang wireless karena saya yakin gadget laptop itu ataupun HP sudah jadi kebutuhan primer para mahasiswa. Kemana-mana pasti benda kotaknya dibawa-bawa. Kan. Ketinggalan HP pun juga mati gaya gitu kan. Kalau dulu zaman saya mungkin masih muda, belum kenal HP, belum kenal apa namanya laptop, ketinggalan dompet itu kita yang stresnya minta ampun. Gitu kenapa? Karena nggak ada duit pastinya. Nah sekarang ketinggalan HP malah tambah stres lagi karena duitnya ada di HP gitu. Jadi tinggal tinggal tapping aja semua gitu kan. Atau tinggal bayar payless-nya semua gitu kan. Jadi nggak pakai duit, duitnya elektronik semua. Jadi Pak, jadi kedepannya kalau misalkan ini duit nggak laku ya Pak? Iya mungkin bisa jadi duit nggak laku. Karena semua ada di apa namanya perangkat gadget Anda. Nah, jadi kita bicara seperti ini, kenapa wireless sekarang lagi booming? Pertama dia low cost ya. Low costnya karena bisa Anda lihat sendiri, kita nggak perlu narik kabel. Saya yakin zaman saya itu kalau namanya internet, karena di warnet jatuhnya mahal, kita beloknya ke kafe. Kafe yang ada internetnya. Sekarang pun saya lihat juga banyak rekan-rekan mahasiswa yang sebelum pandemi kemarin ya, kalau sudah ngomongnya kuliah, nangkringnya bukan di kantin kampus, tapi nangkringnya di McD, nangkringnya di KFC, buka laptop semua. Kenapa? Karena mereka menyediakan free wifi gitu kan. Jadi sekarang bisnis internet cafe mungkin agak tergeser dengan rumah makan gitu ya. Atau misalkan bisnis warnet mungkin nggak bagus gitu ya. Kalaupun bagus bukan bisnis warnet yang tapi bisnisnya adalah game apa namanya warnet game gitu ya. Isinya cuma buat main game doang bukan buat buat ya, internet.
Kemudian kalau udah ngomong wireless pasti kita bicara mobility-nya sangat seru ya. Kebayang kalau di kafe, Mbak ada internet? Oh ada Mas. Pakai password? Enggak, ini dikasih kabel. Oh kan kalau dikasih kabel gini kan kita duduk di mana kabelnya kita tarik kan lucu juga itu. Karena nanti yang ada waitressnya pas kasih makanan ke kita keserimpet jatuh malah nggak jadi makan kita ya. Oke, ini saya coba skip juga ini masih cerita ya. Terus kemudian ada prinsip utamanya kalau udah bicara eh, wireless komunikasi, ada yang disebut dengan line of sight. Ini bicaranya biasanya kalau ada yang dari SMK mungkin sudah tahu gimana caranya masang antena atau tower ya. Nah, ini salah satu kata kuncinya adalah line of sight, di mana titik broadcastnya harus sama dengan yang satu garis dengan titik receivernya. Sehingga apa ini yang disebut dengan line of sight. Jangan sampai terhalang gedung, terhalang pohon-pohon, karena nanti ini terjadi distorsi, terjadi fraksi dan sebagainya. Jadi harapannya seperti itu. Maka kalau sudah bicara tower, maka dilihat adalah line of sight-nya dan juga tingkat atenuasinya, kekuatan sebuah tower untuk mengirimkan sinyalnya seperti apa. Kebetulan saya punya pengalaman udah ngomong seperti ini ya, di mana saat tahun 2000 itu 2010 itu kalau nggak salah, karena di daerah saya itu eh, sinyal salah satu provider bukan Telkom ya, itu apa namanya sinyalnya jelek. Nah, kemudian karena di rumah saya pasang tower juga untuk kebutuhan internet zaman dulu masih pakai tower belum kayak seperti sekarang sudah pakai fiber gitu ya. Nah, kita sampai didatangin oleh provider tersebut ditawarinlah kerjasama gitu. Artinya tower saya akan ditebengin apa namanya penguat sinyal. Nah, saya sih oke-oke aja karena take and give-nya enak jelas gitu kan. Dikontrak selama let's say 15 tahun dengan biaya sewa per tahunnya itu sekitar 2 digit million gitu ya. Digit dalam jutaan. Seru-seru aja cuma gitu ngobrol sama tetangga-tetangga pada bingungnya. Wah Pak itu kan nanti ada radiasi dan sebagainya. Wah radiasi. Lah Anda pakai HP itu emangnya nggak pakai radiasi gitu, nggak takut sama radiasi. Tapi ya susah menerangkan kepada orang-orang yang tidak mengerti teknologi juga susah juga. Kan kalau udah ngomong radiasi yang paling tinggi ya begitu Anda punya penyakit jantung tapi HP Anda taruh di saku dada. Oh, siap-siap aja itu. Kalau pacu jantungnya atau ringnya siap-siap sering error tuh nanti. Oke, itu hanya cerita aja. Tapi ya ujung-ujungnya memang memang tidak jadi dipasang di kita dan ternyata malah dipasangnya di tetangga beberapa rumah dari saya. Jadi mungkin ada yang sirik karena tahu ceritanya akan dapat duit sebesar itu. Tapi oke nggak apa-apa. Belum rezekinya. Rezeki saya di tempat yang lain. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini kalau sudah bicara wireless sama wireless yang paling jelas itu adalah memang bicara fleksibilitasnya ya, di mana kita bicara kalau kabel selalu bicara dengan kabelnya cutting jeriwet kemana-mana. Tapi kalau sudah bicara wireless lebih mudah. Tapi juga wireless memiliki kelemahan di mana dia jika terhalang kualitas sinyalnya akan menurun. Sama, jadi masalahnya seperti itu. Nah, tinggal nanti bagaimana kita menentukan mana yang paling cocok. Contoh kasus misalkan nanti kalian kalau di orang networking biasanya saya suka suka bicara, oke kita punya dua eh, apa punya satu permasalahan. Contohnya misalkan Anda diminta instalasi sebuah perusahaan yang notabene perusahaan tersebut apa namanya menggunakan dua lantai. Nah, dua lantai tadi kira-kira untuk jaringan komunikasinya apakah kita akan menggunakan kabel atau kita akan menggunakan wireless. Nah, pasti akan bicara, oh Pak wireless aja. Oke, wireless. Nah, tapi karena dua lantai, pertanyaan berikutnya berarti saya harus siapkan hotspot di dua lantai tersebut. Nggak mungkin saya siapkan satu karena antar lantainya kita harus tahu juga ketebalannya seperti apa, sinyalnya kuat nembusnya seperti apa, peletakan hotspotnya juga di mana itu juga sangat penting.
Oke, lanjut. Ini line of sight, escape juga. Flight hari ini cukup panjang, ada 60. Eh, kalau ini, kalau saat ini wadah teknologi memang lebih reliable ya, menggunakan kabel itu lebih reliable karena selama kabelnya nggak putus itu masih bisa connect. Saya punya pengalaman itu punya hewan pengerat, nah, bukan punya sih, istilahnya hama hewan pengerat di kantor itu dia tahu kabel mana mungkin yang enak. Dan kabel Belden ternyata yang paling enak mungkin kata kata hewan pengerat tersebut karena kabel merek lain tidak digigitin tikus. Kabel Beldennya itu yang digigitin tikus. Tahu dia mana yang mahal mungkin itu yang paling enak. Mungkin kalau ada yang cewek di kelas ini biasanya tahu kenapa tikus suka makan Tupperware. Kenapa merek yang lain nggak dimakan? Mungkin ya itu tadi Tupperware rasanya lebih lebih crunchy, lebih enak mungkin kata tikus dibandingkan merek lain. Padahal harga Tupperware lebih mahal dibandingkan harga yang lain. Oke, next untuk wireless communication yang the best saat ini mungkin kita bicara berikutnya adalah nanti fiber ya, di mana kualitasnya bisa dibilang lebih paling baik dibandingkan yang wireless sekalipun gitu ya. Cuma ya nanti gimana-gimana kita lihat. Nah, di sini eh, communication yang dilakukan di sini ya disebut dengan simplex communication, ada simplex ada duplex. Nah ini networking semester sebelumnya yang kita yakin ya, karena kita bicara bagaimana komunikasi dilakukan secara searah atau secara dua arah. Kalau seperti sinyal radio dan televisi ini kita sebutnya broadcast, pasti kita bicara simplex karena satu arah terlebih dahulu, nggak mungkin jadi dua arah ya. Dua arahnya pasti kita bicara requestnya menggunakan telepon ke radio tersebut atau ke TV tersebut kalau lagi bicara masalah kuis dan sebagainya. Kemudian two-way radio communication ini sudah populer di tahun 90 90-an ya, 90-an ini sudah mulai rame menggunakan minimal menggunakan HT atau menggunakan CB ya, radio station ya, gede-gede itu. Contoh paling gampang itu komunikasinya sudah mulai ramai digunakan, tinggal menggunakan frekuensinya. Ada yang umum saat ini mungkin Anda hanya mengenal radio FM ya. Kalau radio AM itu apa Pak? Radio SW itu apa Pak? Nah, itu radio yang jangkauannya lebih luas tapi kualitasnya tidak bagus. Artinya kalau yang Anda nggak tahu nih, Anda masih masih ngedengerin radio nggak? Atau yang dicolok di headset itu ya pasti Smule, iTunes gitu kan, apa namanya Juk, ya hanya yang didengar seperti itu, bukan bukan lagi nyetel radio nih ya, rekan-rekan adik-adik yang kids zaman now yang generasi milenial. Tapi kalau misalkan Anda pernah mendengarkan radio, pasti saat ini hanya rata-rata mempromosikan selalu hanya radionya FM. Kenapa pakai FM? Karena FM gampangnya dia bisa lakukan stereo. Suaranya terdengar stereo, kiri kanannya bisa bisa beda gitu ya. Tapi kalau AM dia tidak stereo. Cuma jangkauannya jauh. Jadi kalau FM itu misalkan kalau Anda iseng melakukan perjalanan dari Bandung ke luar kota, iseng silahkan coba iseng dengerin radio FM. Misalkan di Bandung kita ngomong Niner gitu kan, radionya anak muda gitu kan. Saya masih muda gitu kan. Terus kemudian silakan Anda dengarkan, kualitasnya bagus karena dia FM. Kemudian begitu mulai meninggalkan kota Bandung, ya, ke Kabupaten Bandung, baru suaranya mulai kresek-kresek nih. Gitu. Kan ada yang cenderung udah langsung hilang suaranya. Nah itu kualitas FM itu seperti itu. Jadi dia hanya coverage areanya terbatas. Tapi begitu Anda dapat, misalkan saya sebut radio paling tua di Indonesia adalah RRI ya, Radio Republik Indonesia, itu dia di frekuensi AM-nya ada, FM-nya ada. Nah, jadi begitu Anda ambil yang AM, nah itu sampai ujung manapun
minimal sinyalnya masih terdengar. Bahkan kalau ambil yang frekuensi SW-nya, yang dari Kalimantan pun saya bisa dengar di posisi Bandung padahal. Itu contoh ya. Next, kemudian ada yang kita bicara di wireless itu begitu masuk ke seluler ya tahun 1900-an itu sudah mulai dikenalkan dengan AMPS. Nah, ini kalau lihat film-film apa bukan Korea ya, film Hong Kong gitu ya. Mafia-mafia Hong Kong yang pegang HP segede batu bata itu, nah itu tuh, itu AMPS tuh. Segede batu bata. Karena memang gede banget gitu kan. Yang gedenya sih bukan masalah komunikasinya, baterainya. Kalau film-film perang zaman dulu, perang-perang Vietnam dan sebagainya, ada orang yang bawa ransel gede, terus kemudian diputer-puter. Nah, itu di situ juga baterainya yang bikin gede sebenarnya, bukan bukan sinyal alat perkomunikasinya gitu. Terus kenapa Pak diputer? Diputer itu untuk apa namanya, membuat sebuah putaran massa untuk mengeluarkan power gitu ya. Kita pernah lihat kalau yang sering naik bis antar kota mungkin kalau dulu-dulu ada orang jualan baterai, bukan baterai, lampu senter ya, senter yang menggunakan daya dengan cara di apa namanya diperas, di shake gitu ya si baterai si senternya dipencet pencet 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 lampunya nyala. Tapi begitu kita berhenti lampunya lama-lama redup, jadi itu menggunakan kayak dinamo pergerakan dinamo. Oke, next. Eh, Nah, ini history ya. Saya yakin Anda tidak mengenal apa itu 2G. 2G itu 5G, 3G ya. Karena Anda sekarang bicaranya 4G atau LTE atau mungkin ada yang sudah pakai 5G. Nah, ini dari AMPS yang hanya bisa komunikasi, itulah generasi baru yang disebut dengan 2G atau GSM. Di sini support text messaging. Nah, zaman saya dulu itu punya HP segede batu bata, tapi kalau untuk berbicara kita pakai yang namanya pager. SMS sorry, yang menggunakan teks itu kita menggunakan pager. Nah, itu pagernya bunyi, nah, harap segera hubungi kantor. Oh, baru nelpon. Kenapa Pak? Gini gini. Oke. Nah, itu jadi zaman dulu itu gadgetnya kita itu bukan kecil-kecil tapi segede-gede gaban. Pager itu paling kecil pun mungkin segede mouse. Ya, paling kecil itu. Terus baru yang lainnya HP tadi yang segede batu bata. Kelemahannya juga apa namanya harus pakai antenanya ditarik, dicabut kayak apa namanya harus dikeluarin antenanya. Kalau enggak nanti sinyalnya hilang. Oke, itu cerita cerita duka duka zaman saya dulu. Kemudian 2.5 atau 3G sudah mulai muncul fitur bisa mengirimkan gambar dan audio. Jadi yang kita sebut dengan MMS, Multimedia Messaging Service. Nah, next, mungkin kesininya sudah ngomong 4G yang sudah Anda alami, tapi kadang-kadang mungkin kalau Anda lagi keluar kota, berpergian ke daerah yang sinyalnya jelek, mungkin Anda juga rada ngomel juga. Kenapa? Wah, dapatnya 3G, Pak. Oh, mending dapat 3G begitu. Wah, Pak, dapatnya GPRS. Sinyalnya wassalam kalau udah kayak gitu. Nelpon juga alhamdulillah kalau bisa dapat gitu kan. Oke, ini kalau kabel saya yakin mungkin jam di network udah diajarin, saya coba skip saja. Tidak saya coba skip, tapi mungkin saya ulas sekilas. Kira-kira saya coba open question. Kira-kira kenapa di twist? Ya, ada yang bisa bisa kasih masukan? Tunggu 1 menit ini, silakan. Pertanyaan sepelenya, kenapa di twist? Kenapa nggak lurus aja gitu? Ada yang mau coba jawab? Wah, sepertinya bobo cantik semua nih. Ayo sudah, nggak apa-apa. Jadi kenapa di twist ini? Nah, karena dia untuk mengurangi ya, eh, gangguan interference yang ada dari luar ya, untuk mengurangi. Ya, jelas jawabannya nih untuk kenapa ditwist, kenapa nggak lurus aja. eh Kayak misalkan gini, kabel ini ditwist ya, bisa nggak saya pakai kabel listrik? Nah, bisa Pak. Untuk ngirim data bisa nggak pakai kabel listrik? Bisa.
Apa buktinya bisa? Nah, itu Icon Plus yang punya PLN itu bisa untuk komunikasi internet juga menggunakan jalur listrik. Nah, itu bisa, bisa. Terus kenapa nggak ada yang pakai? Oh, nanti kalau saya ceritain kenapa nggak ada yang pakai, nanti Telkom ambil lagi nanti. Tapi yang jelas komunikasi data bisa menggunakan jaringan. Tapi ya mungkin harus terpisah mana yang data dan mana yang kalau enggak nanti komputernya jebol semua kena listrik yang spike tinggi gitu ya. Oke, saya coba lanjutin. Nah, di sini di tuh pair cable, twisted pair cable ini biasanya ada yang disebut dengan tegangan tinggi dan tegangan rendah. Ya, telekomunikasi banget ya. Jadi voltase tinggi dan voltase rendah, high dan ya. Nanti high yang low-nya ini bisa kita interpretasikan dengan bit-bit biner di dalam dunia komunikasi, entah itu yang tinggi yang jadi nol atau malah yang tinggi yang jadi satu dan apa namanya dan seterusnya. Dan di mana di sini perlu adanya sebuah protokol nantinya. Jadi yang perjanjian dulu kalau sinyal tinggi itu jadi satu, sinyal rendah itu jadi nol. Dua belah pihak setuju, sepakat. Kalau nggak sepakat, nanti omongannya jadi beda. Yes jadi no, no jadi yes. Kan nggak lucu. Oke, next kita bicara, kalau tadi kabel, kita bicara berikutnya fiber ya, optik, kabel optik. Di mana kabel optik di sini fiturnya sama, fungsinya sama, cuma bicaranya mungkin dia jauh lebih eh, apa namanya kebal terhadap noise. Nah, kebalnya terhadap noise karena dia menggunakan spektrum cahaya untuk pengiriman sinyalnya. Jadi semakin logikanya kalau di barat pepatah kita bisa melihat nyala lilin di seberang pulau. Nah, itu. Ada tuh, tapi siapa saya juga lupa. Jelas nyala api cahaya di ujung pulau masih kita bisa lihat. Tapi suaranya nggak bisa kita lihat. Kita bisa lihat petir terlebih dahulu, kilatnya menyambar, baru suara gunturnya nyampe. Nah, itu contoh bukti bahwa cahaya jauh lebih bisa terlihat dibandingkan suara. Cepat ya maksudnya seperti itu. Dan kita tidak bisa menghalangi sebuah cahaya dengan apapun kecuali dengan benda konsentrat yang jangkauannya luas. Ya. Misalkan kalau kita punya lampu dengan kekuatan tinggi, kita tutupin dengan selembar kertas ya, yang tertutup ya hanya daerah itu, yang daerah lainnya masih terkirim. Beda dengan kalau bicara tadi noise ya. Itu kan semuanya terganggu. Oke, kalau di dalam kabel optik nanti kita akan bicara ada yang disebut dengan core dan kemudian cladding dan kemudian glass. Nah, ini yang tadi di sini disampaikan ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam kabel fiber ya. Jadi saya coba skip saja. Mungkin agak sedikit ceritakan di fiber ini. Eh, di fiber ini urusannya semua eksklusif. Fibernya mahal, alat potongnya mahal, jointernya mahal gitu. Beda dengan kabel apa namanya koaksial atau kabel UTP yang Anda kenal. Anda beli konektor RG-nya aja, murah banget, mungkin 10.000 dapat berapa biji gitu kan. Bahkan crimpingnya pun juga alat untuk nyambungin konektornya pun juga masih murah. Tapi begitu ngomong fiber ini segala sesuatunya mahal. Kabel fibernya aja mungkin ngomong semeternya aja mungkin cuma bicara 10. 10 apa 10.000 enggak $10 gitu kan. Nah, kan lumayan tuh fiber. Tinggal nanti single core atau multi core. Oke, lanjut kalau kabel coax ini zaman dulu kita mengenalkan kabel coax, gampangnya kabel coax itu seperti kabel antena TV, tapi kalau sekarang rata-rata TV-nya sudah menggunakan TV kabel ya bingung juga. Jadi ngeliatnya kayak gimana ya, bingung gitu. Akan coba Anda browsing kabel coax itu seperti apa. Kelebihan kekurangannya dia besar, agak kaku untuk di terus bukan kaku terus di maintenance, tapi dia mempunyai kekuatan power yang cukup tinggi. Oke, next ini ada bagaimana data ditransmisikan ya. Apa yang disebut dengan bit, eh,
itu bandwidth sendiri. Nah ini kalau misalkan ada yang mau ikut berpartisipasi silahkan nih di paling bawah, kasih waktu 1 menit, silahkan Anda jawab. Jadi di sini kita bicara bandwidth ini kita bicara lebarnya. Kadang-kadang suka suka bingung. 864 per 64, 864 KB per 64 KB, nah, itu bandwidth atau speed. Nah, kan saya ingin tahu komennya seperti apa. Semakin besar bandwidth, pasti akan semakin besar data rate-nya. Ya, ya jelas. Kalau bicara bandwidth itu adalah banyaknya data yang bisa ditransikan melalui satu jalur atau satu channel tertentu yang kadang-kadang kita bisa lihat berapa banyak data, karena kita bicara di dunia telekomunikasi, dunia IT pasti bicaranya berapa banyak data yang bisa dikirimkan. Bisa dikirimkan di sini ini biasanya akan apa namanya berbicara tentang satuannya adalah kilobit ya, bukan kilobyte. Nah, jadi jangan sampai salah. KBPS, KB-nya, B-nya huruf besar atau huruf kecil, karena itu beda artinya. Kalau K-nya sendiri mau besar atau kecil biasanya masih tidak ada bedanya, tapi huruf B-nya itu jadi masalah. B kecil itu artinya bit, B besar itu artinya byte. Jadi jangan sampai Anda nyebut KBPS, kilobyte per second. Wah, diketawain orang, karena nggak ada kilobyte per second, yang ada kilobit per second. Oke, Mbak Intip, kira-kira ada yang sudah menjawab? Wah, masih bubuk semua, ya nggak apa-apa. Eh, oh ada, coba. Kosong. Di sininya masih kosong. Nah, baud rate ini tadi juga yang sudah secara tidak langsung saya informasikan tentang bicara bit rate-nya. Jadi berapa banyak kirimkan per detiknya. Kamu bicara speed-nya ini tadi baru kita bicara. Jadi kalau ngomong bandwidth atau speed, eh, kalau yang tinggal di Bandung, mungkin saya bisa ilustrasikan bandwidth dan speed ini adalah perempatan di Jalan Jakarta Sapani Kiara Condong. Nah, ya, flyovernya itu sekarang. Nah, di mana bandwidth-nya ada perbedaan. Kalau pagi mungkin bandwidth-nya yang dari arah Antapani sama Kiara Condong semua menuju ke apa namanya arah Jalan Jakarta. Itu bandwidth-nya sebesar itu. Kemudian begitu menjelang sore jam 4, bandwidth-nya akan berubah. Kenapa berubah? Karena ada upload dan download yang ada arah ke Jalan Jakarta dan sebaliknya ada arah yang ke arah Antapani. Nah, itu bandwidth-nya berubah tuh. Speed-nya seperti apa? Speed-nya ya tadi, kalau jam-jam sibuk ya mobil yang lewat di situ padat, tidak akan bisa mencapai kecepatan yang paling optimal karena saking padatnya. Tapi begitu apa namanya jamnya kosong mungkin masih bisa gaspol ya. Kan nah, salah satu kelemahan dari wireless komunikasi ini adalah adanya MI ya, EMI, electronic electromagnetic interference.
ini masalahnya adalah biasanya masalahnya so far hanya untuk masalah di kabel ya. Nah, kabel ini selalu bisa terganggu dengan kabel elektronik. Makanya kalau misalkan Anda lihat kalau di hotel itu dia sudah mulai memang sudah dia menggunakan tentang itu. Jadi kabelnya antara kabel data, biasanya kalau di hotel itu ada colokan untuk RJ45 ya, untuk barangkali kita perlu apa namanya koneksi internet di hotel misalkan seperti itu. Sedangkan di sebelahnya pasti ada apa namanya kabel colokan listrik. Nah, itu kadang-kadang ada hotel yang sudah ngerti dan ada yang sudah mengerti dalam arti sudah dijauhkan, ada yang masih tetap. Nah, kalau tidak dijauhkan pasti ini urusannya nanti ada elektromagnet interference. Ada gangguan-gangguan elektromagnetik pada kabel data yang kita gunakan. Masalahnya aplikasi healthcare ini juga sama kalau misalkan kita tidak ini tentang adanya kabel adanya permasalahan elektromagnetic interference ini ya. Jadi kadang sinyalnya jadi atau data yang dikirimkan oleh sebuah IoT di bidang healthcare jadi bermasalah. Oke, saya lanjut lagi. Oke, intinya seperti itu IMI-nya. Jadi jangan jangan dianggap sepele ya. Tidak terlihat memang, tapi apa namanya? Salahnya bisa kan data ataupun menyebabkan data yang dikirimkan jadi berubah atau jadi tidak sesuai. Ada yang continuous interference, ada transient interference. Jadi hanya menyebabkan sebentar, tapi ada yang terus-terusan. Wah, ini juga lebih parah lagi. Logikanya misalkan kita masang alat detak jantung. Kayak sekarang ini sudah mulai banyak alat detak jantung yang apa namanya bisa dipasang di wearable device ya. Jadi misalkan kayak di tangan kita pasang alat detak jantung yang deteksi detak jantung kita seperti apa. Tapi kalau ada interference di sini sih bunyi, tapi infonya karena dikirimkan ke komputer eh, perawatnya, sinyalnya nggak nyampe. Nah, nyampe perawatnya lari. Kenapa? Oh harusnya bunyi tit tit tit, ini malah bunyi tit. Oh masalah ini orang gitu kan. Jadi bahaya juga gitu. Ya kalau memang seperti itu, malah kebalikannya masih bunyi tit tit tit, tapi orangnya sudah kebalikannya sudah tit. Nah ini kan bahaya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini beberapa chronic interference ya, dan juga mungkin ada beberapa informasi terkait dengan peralatan IoT atau perangkat-perangkat healthcare harus diperhatikan karena minimal harus ada standar-standar seperti ini. IEC, International Electrical Commission, di mana dia membuat regulasi terkait dengan standar untuk apa namanya penanganan masalah IMI tadi. CISPR, ini yang sama untuk terkait dengan radio interference. Nah, kalau ada atau rekan-rekan pada ingin beli peralatan uh, healthcare, ya, ini pastikan selalu ada tulisan CE-nya. CE ini memang sudah apa namanya standar di internasional, khususnya di bidang healthcare. Selalu ada tulisan CE-nya. Kalau tidak ada tulisan CE-nya, ya mungkin kita bisa bilang ini peralatan healthcare-nya mungkin agak ya, tidak terpercaya. Ya, seperti itu. Jadi sangat-sangat harus kan kita tahu bahwa misalkan saya punya alat oximeter. Nah, oximeternya itu untuk mengukur apa namanya kadar oksigen dalam darah. Dan alhamdulillah kemarin karena ada saudara yang sedang drop ya, kita pasangin alat itu dan begitu mohon maaf pass away, kita juga tahu dari alat situ karena detak jantungnya sudah langsung melemah sampai ke turun. Nah, itu sudah lumayan. Jadi karena kenapa nggak dibawa ke rumah sakit atau ke dokter? Kebetulan kita telepon rumah sakit pun IGD, HCU full. Nah, jadi ya sudah mau nggak mau dibawa ke rumah sakit juga nggak bisa.
sakit malas bikin lama proses karena pasti akan dicek dulu apa namanya kait COVID atau tidak gitu kan. Padahal kita tahu beliau sedang perawatan karena breast cancer. Ini jadi masalah juga sih dengan adanya COVID ini. Kita ke rumah sakit untuk tindakan pertolongan sampai UGD malah diributkan dengan COVID. Harus dicek dulu lah ini kita tahu tidak gitu kan. Breast cancer ini kan pasti larinya juga ke dalam gitu kan. Ke dalam kemana? Ke paru-paru juga, kena juga gitu kan. Nah, oke, jadi ya sudah itu cerita saya. Jadi minimal Anda juga mungkin punya pengalaman yang oke, kemudian saya skip aja deh. Silakan dibaca. Tadi juga disampaikan ya, ada FM modulation. Langsung ke sini aja deh. Beberapa tipe wireless network yang saat ini ada saya yakin juga Anda sering menggunakan atau malah mungkin jarang menggunakan ini hanya beberapa. Misalkan Bluetooth-nya ini biasanya Anda gunakan di MOS. Menggunakan Bluetooth misalkan atau apa namanya menggunakan USB gitu kan. Nah, itu juga bisa digunakan. Nah, infrared juga mungkin Anda gunakan tapi secara tidak langsung Anda nggak ngerti gitu ya. Kan infrared ini Anda gunakan di remote TV Anda di kosan atau di rumah gitu. Kan wireless LAN dan WiFi ini juga saya yakin juga sudah tahu Zigbee, cellular network, ada broadband wireless access, ada satelit network. Oke, kita coba satu. Kalau udah bicara Bluetooth di sini, ini teknologi yang paling bukan paling baru juga sih. Misalnya dulu paling awal itu adalah infrared sebenarnya. Jadi, kelebihannya mungkin dia bisa agak lebih jauh dibandingkan dengan infrared ya, sampai 300 meter ya, disebutkan. Jadi di sini penggunaan Bluetooth ini umumnya dikenal sebagai ad hoc network juga atau disebut dengan Piconet, tapi hanya satu coverage area ruang tertentu, ya, jarak tertentu saja. Nah, sedangkan infrared ini, nah ini pertama kali mungkin kalau yang sudah pernah nyobain transfer data menggunakan infrared, nah ini dia harus line of sight, di mana harus benar-benar lurus, lu bisa melakukan transfer rate transfer datanya. Meskipun infrared sebenarnya bisa digunakan di berbagai hal, ada yang near wave, short wave, dan long wave. Nah, yang biasa kita gunakan tadi untuk transfer data biasanya adalah yang tipe near wave infrared. Nah, sini masuk dalam pentransfer data. Tapi di sini juga bisa dilihat, wah Pak, kalau ini ada night vision application. Nah, ini memang penggunaan infrared ini biasanya hanya untuk mendeteksi bisa bukan hanya bisa juga untuk mendeteksi suhu tubuh gitu ya. Mendeteksi heat sensornya ada. Nah, bahkan kalau sudah teknologinya kita bicara long range infrared di sini, saya diceritakan bahwa apa namanya penggunaannya bisa untuk guided missile technology. Seru ini. Udah bicara infrared dalam arti untuk military defense ya. Nah, ini paling seru ya karena memang wireless LAN dan WiFi ini saya yakin juga sudah familiar, sudah paham. Yang harus diingat hanya misalkan kita harus hafal atau bukan harus hafal, minimal memahami standar-standar yang digunakan dari 802.11, 802.15, 802.16. Nah, itu buat apa gitu ya. Itu contoh di plus ya. Ini juga mungkin kita kenal yang tulisan ini ABGN. Nah, ini ini standar untuk wireless di mana di sini juga included apa namanya bandwidth yang bisa bandwidth apa kecepatan speed dan yang bisa digunakannya frekuensi yang digunakan juga seperti apa. Contoh di sini standarisasi 802.11 yang A yang tadi yang disebut ABG itu ini ya, support bandwidthnya sampai ke 54 Mbps tapi frekuensinya menggunakan frekuensi 5 GHz ya. Dan biasanya ini untuk levelnya level enterprise atau level perusahaan yang menggunakan 11A. Kemudian 11B, bandwidthnya lebih kecil, cuma 11 Mbps. Nah, sinyal yang digunakan juga
sinyal-sinyal yang free yang 2,4 GHz. Rumahan level home level ya, jadi cuma cuma yang umum saat ini adalah yang level G, ya, G, ya, gabungan dari 11A dan 11B, support bandwidthnya sampai 54 Mbps, tapi dia di levelnya frekuensinya adalah 2. Yang terbaru ada yang seri N, ya, BGN. Nah, ini di sini yang improvement dari 11G up to 300 Mbps. Nah, ini lebih lebih kencang nih. Mungkin kalau kalian sudah punya laptop yang support sampai N, nah ini siap-siap aja teman-temannya yang masih ABG. Si ABG kalau temennya ada yang N, ya siap-siap aja nggak kebagian sinyal. Kenapa? Karena udah disedot sama temen-temennya yang pakai seri G. Karena yang seri G ini sudah sampai 300 Mbps. Seri 3. Seri N ini sudah sampai 300 Mbps. Yang G tadi cuma 54. Jadi kebayang kalau download ya siap-siap aja kesedot sama mereka. Bahkan di luar sana itu ada yang AC, AD, AE. Nah, itu sudah jauh lebih kencang. Nah, kita belum. Saya nggak tahu kenapa kita selalu ketinggalan. Tapi mungkin karena belum belum bandwidth kita masih mahal, jadi dengan N aja mungkin kita udah seneng. Dikasih AC, tambah seneng lagi. Download habis saja itu semua kayaknya. Lebih banyak download daripada upload nanti. Yang AD, AE, ya silahkan cari sendiri ya. Punya. Zigbee ini bicara personal area wireless, ya WPAN, wireless personal area network. Dan, uh, Amazon gitu ya, Google Amazon dan sebagainya. Lah itu sesuatu kekinian saat inilah. Silakan Anda browsing deh kalau gitu. Ya, Zigbee untuk cellular network ini saya kan Anda juga sudah sering menggunakan ya, di mana perlu sebuah pemancar sinyal yang disebut dengan coverage area BTS-nya. Terus kemudian ada bagaimana kalau dia pindah dari satu BTS ke BTS yang lain gitu ya. Terus mungkin ada sedikit cerita kenapa kalau naik pesawat HP-nya harus dimatiin. Yang bisa jawab? Coba saya pengen tahu. Boleh tulis di chat. Nah, pertanyaan sepilihnya tadi adalah kenapa kalau naik pesawat HP Anda harus dimatikan atau minimal di mode terbang, flight mode. Ya, ya, belajar jaringan pasti harusnya tahu. Atau yang sudah tahu sedikit tahu tentang teknologi komunikasi di handphone harusnya tahu bisa mengganggu komunikasi pesawat. Oke, mengganggunya seperti apa? Nah, ya mengacaukan sinyal, betul, mengacaukan sinyal, memang mengacaukan sinyal. Kira-kira apa? Cara kerja network, cara kerja radar pesawatnya, radar, enggak juga. Jadi, oke, saya coba ceritain cara kerjanya HP ya. Jadi, HP Anda, saya yakin, eh, atau ada yang mau nyalain ininya, nyalain suaranya biar kita lebih seru nih diskusinya. Pertanyaan sepilihnya, pernah nggak HP Anda kalau diletakkan dekat TV atau dekat radio, kemudian TV Anda akan terjadi noise, terjadi kayak zzzz gitu kan? Nah, padahal HP Anda lagi diem. HP Anda tidak menerima SMS ataupun tidak menerima telepon ataupun tidak menerima aplikasi lain gitu ya. Jadi cara kerjanya begini, HP Anda akan menginformasikan kepada BTS setiap berapa menit sekali. Caranya seperti apa? Gampangnya kayak gini deh kalau saya ilustrasikan. Jadi HP Anda akan teriak, "Woi, gua ada di sini." Dan BTS begitu mendengar sinyal tadi, dia akan bilang, "Oke, gua catat lo ada di sini." Nah, setelah sekian menit, dia akan teriak lagi, "Woi, gua ada di sini."
Terus bilang, jawab, saya tahu Anda di sini. Sekarang, ada yang pernah nyobain keluar kota yang sinyalnya mungkin tidak ada, HP Anda yang semula baterainya 100, saya yakin langsung ngedrop. Bahkan mungkin HP-nya panas. Kenapa? Karena HP-nya teriak-teriak. Woi, gue ada di sini. Dan tidak ada respon dari BTS. Karena tidak ada respon dari BTS, yang tadinya dia begitu ada respon dari BTS, dia diem selama 10 menit misalkan, 2 menit berikutnya dia teriak lagi. Tahu dia turun, 5 menit berikutnya dia teriak, woi gue ada di sini. Gak ada yang respon, tambah turun lagi dia. Setiap 2 menit dia teriak. Gak ada yang respon, setiap 1 menit dia teriak. Nah, ya, dengan dia teriak seperti itu, pasti akan menghabiskan konsumsi baterai. Dan secara tidak langsung ya pasti baterainya jadi panas. Kenapa panas? Karena seolah-olah kita berbicara. Nah, pertanyaan sepelenya, kalau HP Anda di dalam pesawat, ketinggian pesawat berapa sih? 32.000 meter. BTS Anda jangkauannya berapa? BTS yang ada di darat itu jangkauannya berapa? Jadi, begitu HP Anda di pesawat, sinyal dari BTS itu tidak sampai ke pesawat, HP Anda akan teriak-teriak, woi, gua di sini. Jikanya, pada saat dia teriak seperti itu, karena menggunakan frekuensi tertentu yang ditakutkan, pesawat itu kan bekerjanya juga menggunakan frekuensi juga. Logikanya, pernah dengar istilah fly by wire, iron wire? Nah, jadi pesawat itu bergerak untuk memutar apa namanya kendali pesawat, belok kanan belok kirinya, bukan narik kabel kan. Beda kalau naik sepeda ngerem itu ada kabelnya gitu kan. Kalau di pesawat kan istilahnya kita menggunakan frekuensi tertentu untuk mengangkat turun flap pesawat. Begitu frekuensinya ternyata sama, wah siap-siap aja itu. Harusnya pesawatnya naik malah jadi turun misalkan seperti itu. Atau malah tidak respon. Nah itu yang disebut kita takutkan seperti itu. Jadi kalau bilang sinyal radar, enggak. Beda lagi, radar bedanya ceritanya di depan gitu ya. Jadi yang ditakutkan adalah frekuensi-frekuensi yang bisa terganggu oleh sinyal dari HP kita. Dia track terus nih. Ya kalau track terus apa namanya cuma teriak doang nggak mengganggu nggak apa-apa. Biasanya karena teriak jadi dia jadi panas. Nah panas ini nih karena panas kadang-kadang HP-nya meletus. Mungkin pernah dengar apa Samsung atau apa tuh meledaknya yang HP-nya meledak di pesawat. Nah syukur cuma meledak doang. Kalau meledaknya pas deket sayap, wah itu bensin semua tuh. Bensin lagi. Apa ya? Bakar pesawat itu apa lupa namanya. Nah ya wassalam deh meletus di sana gitu kan. Jadi makanya kebetulan saya karena dari dulu tugasnya sebagai international officer jadi sering naik pesawat kadang-kadang pingin nabok aja kalau ada orang yang ngeyel gitu. Oh bentar pak, udah mulai mundur tapi dia masih menyalakan HP-nya bahkan masih ngobrol, pramugari pramugaranya sudah memperingatkan. Nah, sebentar sebentar, nah, ini udah pingin nabok aja karena pesawat udah mulai bergerak itu sinyal frekuensi udah mulai jalan, bergerak maju, ini masih ngobrol, waktunya belok dia masih lurus nanti takutnya kan gitu. Wah ini buat kalian buat buat masukan juga sedikit ilmu ya, bukan saya menggurui tapi memang prosesnya seperti itu. Silahkan ingatkan saudara atau rekan kalian begitu di dalam pesawat, mohon dimatikan mode flight mode, karena flight mode itu berarti si HP benar-benar tidur. Karena Pak, kok ada pesawat yang boleh bisa wifi-an? Nah, beda frekuensi gitu kan. Anda silahkan aktifkan wifi-nya tapi tetap mode apa namanya? Flight mode-nya tetap harus jalan. Kan ada yang strict, pramugarnya bilang dimatikan bukan di mode terbang. Nah itu lebih seru lagi itu. Berarti bener-bener harus mati gitu kan HP-nya. Jadi silahkan dipatri. Kalau enggak ya, naik pesawat itu beda dengan naik bis. Semakin di atas itu kayaknya pilot itu paling gampang mengajak para apa namanya penumpangnya untuk mendekatkan diri kepada pencipta. Ada di atas pasti nurut apa yang dikatain oleh si. Oke lanjut ya, saya coba cerita, berikan pencerahan saja. Oke, ini frekuensi nanti mungkin bisa lebih baiknya saya upload aja di LMS ya.
cepat aja ini mereka broadband wireless access. Nah ini mungkin dulu digadang-gadang tapi saya nggak tahu sampai sekarang kok kenapa nggak jalan karena bicara WiMAX ya. Nah ini padahal ini kalaupun ada mungkin kita sebagai user atau pengguna senang, tapi beberapa provider senep. Wah, apa senepnya ya? Itu tadi karena fungsinya mungkin agak sedikit berkurang. Berkurangnya gimana? Berkurangnya karena apa namanya? Dia jangkauannya luas, ya, berkilo-kilo. Jadi salah satu provider yang siap meluncurkan WiMAX ini bilang Jakarta Bandung pun Anda bisa browsing tanpa putus dan kecepatan cukup terjaga. Oh, kan seru tuh. Sekarang kalau misalkan Anda menggunakan provider yang lain, bukan WiMAX ya, saya yakin di tengah-tengah pada saat lembah atau bukit mana sinyalnya hilang. Iya, mungkin sekarang udah jauh lebih baik gitu kan. Tapi kalau kebayang kalau WiMAX benar-benar ada di dalam kereta pun dengan kecepatan kereta yang seperti itu, ya, WiMAX tetap bisa komunikasi tetap kita bisa gunakan. Nah, ini kan lebih seru. Tapi nggak ngerti juga kenapa sampai sekarang belum ya. Belum dan tidak diimplementasikan. Mungkin lebih ngejar ke 5G nanti. Ini broadband ya ini. Oke, saya lanjut aja. Satellite network. Nah, ini yang paling baik dan paling mahal. Kenapa mahalnya? Ya, yang saya punya satelit sendiri untuk komunikasi kan seru nih. Duitnya juga seru gitu ya. Untuk bikin satelitnya juga seru. Eh, ada provider namanya Bairu. Nah, biru. Bukan Bayu ya, biru. Nah, dia menggunakan satelit. Mungkin kayak film-film apa Jurassic ya, Satcom, satellite communication. Nah, sampai dimanapun kita bisa bisa komunikasi di tengah laut pun, tengah samudra pun, di gunung Antartika pun komunikasi bisa dilakukan karena menggunakan komunikasi menggunakan jalur satelit. Biayanya cukup oke. Begitu ngomong halo, nah, $10. Lagi apa? Tambah $10 lagi ya. Siap-siap aja gitu kan. Oke, lanjut. Nah, masalah berikutnya bukan masalah sih ya. Cerita berikutnya adalah bagaimana kita menyiapkan sebuah peralatan yang dalam tanda kutip outdoor, ya, bisa dilakukan di luar karena kalau di dalam rumah kan masih bawa listrik bisa, gimana dengan outdoor. Nah, outdoor ini masalahnya kita harus punya baterai. Kayak IoT yang kita pasang, yang kita gunakan pasti rata-rata menggunakan baterai. Nah, gimana caranya supaya awet gitu. Ini nanti biasanya kita bicara energi kasihnya menggunakan yang sangat low energy sehingga baterainya bisa awet, bisa setahun, bisa 2 tahun gitu kan. Atau yang sistem baterainya yang auto recharge. Nah, ini sudah mulai banyak orang menggunakan seperti ini. Contohnya misalkan kalau di jalan raya saat ini sudah mulai dinas apa? Penerangan jalan di dinas PU, nah, itu sudah mulai mengganti lampu-lampu jalanannya dengan menggunakan self recharge. Nah, jadi menggunakan tenaga surya dan apa namanya free maintenance dan long lasting lifetime-nya. Ya, ya. Ini yang sudah mulai digunakan. Jadi kayak sekarang sudah mulai ribut, banyak orang mudah mulai ribut nih. Wah, PLN bayarnya mahal dan sebagainya. Nah, beberapa orang santuy aja. Kenapa? Oh, saya pakai tenaga surya kok listriknya. Wah, itu kan lebih seru. Beruntunglah orang kita-kita yang ada hidup di dunia tropis ya. Rekan saya yang di dunia empat alam itu, empat musim itu selalu begitu musim dingin, wah, kalau heater di rumahnya gara-gara mati lampu, wah udah kedinginan semua. Tapi begitu heaternya, oh enggak, saya masih nyala. Kenapa? Karena pakai gas. Nah, itu beda lagi ceritanya. Tapi ya tadi, segala sesuatunya itu ada plus minusnya. Oke, lanjutin. Nah ini, kenapa sinyal bisa terjadi noise? Nah ini contohnya. Jadi ada transmit dan receiver pada saat terjadi tidak line of sight,
maka posisinya bisa terjadi scattering. Scattering ini artinya sinyalnya dipantulkan kemana mendi, kemana mendi, atau diffraction, jadi tidak nyampe terpantul seperti ini, atau reflect terpantul seperti ini. Jika masuk yang di sini, sinyalnya bisa apa namanya beragam atau bisa terlambat. Nah, ini contoh bagaimana propagasi secara fisik di dunia nyata. Ada juga loss sinyal yang kita kenal dengan fading. Oh, ini. We must consider line of sight, jadi harus garis lurus, dan Fresnel zone. Fresnel zone ini gampangnya adalah seperti bola rugby. Bola rugby, mungkin saya illustrate sebentar. Jadi line of sight itu seperti ini. Karena saya punya tower. Sinyalnya ini harus line of sight. Tidak boleh ada penghalang di sini. Kalau ada penghalang, maka tidak disebut dengan line of sight lagi. Nah, Fresnel zone ini seperti apa? Fresnel zone itu seperti ini. Harusnya kalau ada gedung atau pohon, itu harusnya posisi gedung dan pohonnya itu harus posisi di sini. Kalaupun ada gedung dan pohon posisinya di sini, bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa, cuma pasti kalau gampangnya kalian ngeping, itu ping data itu ada yang nyampe dan ada yang hilang. Kenapa ada yang nyampe dan hilang? Karena kalau saya gambarkan, data itu kan gini nih. Itu nyampe. Gimana kalau pas datanya seperti ini? Nah, nyampe datanya. Nah, ketabrak, scattering, bahkan mungkin tadi bisa belok, balik mental ke sini gitu ya. Ini contohnya, jadi disebut dengan line of sight dan Fresnel zone. Fresnel zone itu seperti bola rugby. Bagaimana rumusnya? Silahkan cari. Eh, Next yang sudah mulai ramai juga di telemedicine adalah RFID, Radio Frequency Identification. Nah, cuma di sini eh, apa namanya? Ada yang menggunakan kartu, ada yang menggunakan tagging dan sebagainya. Itu contoh sepele. Kalau kalian menggunakan KTP elektronik, ada yang sudah tahu di dalamnya memang ada chipnya. Sudah pernah nyoba? Sudah pernah membuktikan? Jangan-jangan yang dikasih kartu nggak ada chipnya. Kan coba dulu. Bener nggak nih ada chipnya gitu ya. Nah, saya pribadi tahunya pada saat di beberapa perusahaan eh, dia bilang, oke Pak, bisa minta apa namanya KTP-nya. Oh, nggak pakai ini kartu tamu. Oh, nggak Pak, dari KTP aja. Terus nanti masuk liftnya gimana? Ya, pakai KTP aja. Nanti harus kita register sebagai guest. Nanti Bapak hanya bisa masuk ke lantai-lantai tertentu menggunakan KTP Bapak. Nggak perlu kita kasih kartu apa namanya kartu guest. Oh, oke. Terus jadi nanti gimana? Begitu saya keluar ya ini berlakunya hanya 1 hari kok Pak. Bapak keluar hari ini, besok pun sudah tidak aktif. Seru tuh kalau udah seperti itu. KTP-nya bener-bener kepake. Nggak perlu lagi kalau kita datang ke sebuah kantor dikasih tag name. Di mana tag name-nya ini tag name buat ini Pak, buat naik lift ya Pak ya. Bapak nanti bisa mengakses ke tempat tujuan Bapak. Nah, ini kan seru. KTP kita ditinggal tapi diganti sama kartu. Oh, kan nggak lucu juga. Ya kalau yakin KTP-nya tidak dianeh-anehin gitu kan. Zaman sekarang pinjaman online modal KTP orang yang nemu kayak gitu daftarin dia dapat duit orangnya nagih ke kita, wah kan nggak lucu. Jadi harus hati-hati. Tapi kalau kalau ini mungkin bisa lebih lebih seru. Oke, nah ini bentuk RFID tag-nya.
modelnya seperti ini karena biasanya lebih kecil, kayak model chipnya saja. Saya punya ini kartu flash BCA ataupun Mandiri kartu apa e-tolnya dan sebagainya. Nah, itu contoh ya bisa dipakai. Oke, ini RFID. Nah, flat berikut ini jadi tugas. Nah, flat penutup tugas kalian. Nanti saya akan upload di LMS. Thank you. So far, ada pertanyaan? Stop dulu. Stop sharing. Oke. Berkurang ya hari ini 33 orang. Oke, saya capture sekali lagi. Terakhir untuk sensi. Oke, ada pertanyaan? Biasa kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya stop dulu recordingnya.